Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Sunda Firdaus dari kelas 12 MIPA 5 presensi 37. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik negara kesatuan. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dan latar belakang negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan suatu sistem organisasi politik di mana sebagian besar atau semua kekuasaan yang memerintah berada dalam pemerintah pusat. Tekad yang sama telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak kelahirannya, yaitu 17 Agustus 1945, bahwa negara Indonesia akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan PPKI dalam menyusun konstitusi atau UUD tertinggi dalam negara. Dalam sidang BPUPKI, Supomo menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dimuatkan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membentukkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik sebagaimana dijelaskan dalam alinea kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945. Perubahan UUD NRI tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa Indonesia pada tahun 1927 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda dan dirumuskan oleh PPKI. Selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik negara kesatuan. Yang pertama, Indonesia sudah bertekad untuk menjadi negara kesatuan sejak dimulainya zaman kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin pada rapat-rapat BPUPKI dan PPKI dalam menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negara. Yang kedua, pembentukan negara kesatuan sesuai dengan tekad yang tertuang dalam alinea kedua pembukaan UUD RI tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Prinsip kesatuan negara Republik Indonesia ini juga diperkuat pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, pasal 1 ayat 1 UUD 1945 mengandung dasar negara bahwa Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang keempat, dalam segi kewilayahan, karakteristik Indonesia dapat dilihat pada pasal 25 UUD 1945. Selanjutnya saya akan membahas alasan mengapa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan. Yang pertama, menyesuaikan dengan kondisi realitas di Indonesia. Dan yang kedua, agar dapat memiliki pemerintahan yang bersifat sentralisasi, namun juga dapat mendistribusikan kekuasaannya pada setiap daerah yang ada. Yang ketiga, sebagai upaya untuk menyatukan berbagai perbedaan identitas yang ada. Yang keempat, untuk menjawab tantangan kultural atau diversity yang secara dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keunggulan negara kesatuan. Yang pertama, mempunyai berbagai keanekaragaman di segala bidang sosial budaya. Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragamannya, mulai dari suku, ras, adat, dan lain-lain. Belum lagi apabila dilihat dari segi ekonomi, mulai dari ekonomi bawah, menengah, dan tinggi. Artinya, segala macam dibutuhkan ada pada Indonesia. Berbagai perbedaan tersebut adalah keunggulan Indonesia, membuktikan kepada dunia bahwa perbedaan
tidak menjadi halangan untuk bersatu dalam sebuah NKRI. Yang kedua, memiliki tanah yang sangat subur dan kaya sumber daya alam. Tidak hanya karena Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak, orang berlomba-lomba ingin menanamkan modal di sini. Tanah yang subur dan kaya sumber daya alam menjadi salah satu magnet yang membuat orang tertarik. Istilah yang terkenal sejak zaman dahulu, yaitu tongkat kayu saja di Indonesia bisa menjadi tanaman yang bagus. Belum lagi tambang yang bagus. Seperti contohnya tambang emas yang dikelola dengan kerjasama Amerika Serikat atau PT Freeport di Papua adalah gunung emas dan tempat yang paling banyak kandungan emasnya di dunia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus terus belajar dengan giat agar dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia benar-benar membuat penduduk Indonesia lebih sejahtera. Yang ketiga, memiliki wilayah yang sangat luas. Unsur-unsur negara kesatuan Republik Indonesia, bila diukur dari garis pantainya, merupakan salah satu negara terpanjang di dunia, membentang dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah NKRI sekitar 5.193.250 km persegi. Dengan sepertiga dari luas tersebut merupakan daratan. Wilayah yang sangat luas tersebut menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Tugas kita untuk mempertahankannya, kemudian terus mencerdaskan bangsa agar bisa mengolahnya secara optimal bagi kemajuan bangsa Indonesia. Yang keempat, mempunyai konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam memandang negara, tanah air, dan semua yang ada di dalamnya menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai NKRI. Cara pandang ini juga menjadi modal dan kelebihan bangsa Indonesia yang membuatnya terus bertahan dan terus maju. Yang kelima, mempunyai semangat Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928, meski sudah tahun-tahun berlalu, masih terasa semangatnya sampai kini. Satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia terus ada di dalam dada seluruh bangsa Indonesia. Semangat ini yang membuat bangsa Indonesia terus mempertahankan kemerdekaan dan berjuang mengisinya. Semangat ini pula yang mempersatukan bangsa Indonesia hingga tercapai tujuan nasional. Yang keenam, letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Letak Indonesia yang memanjang dari Sabang sampai Merauke sangat strategis. Letaknya di antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Karena letak yang strategis ini, Indonesia sangat penting di mata dunia karena membuka jalur perdagangan internasional ke segala arah. Yang ketujuh, penduduk Indonesia yang sangat religius. Penduduk Indonesia yang menganut 5 agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, membuat Indonesia selalu mengutamakan dan mementingkan agamanya. Ini juga membuat mereka selalu bersatu dalam perbedaan yang ada. Karena dalam agama apapun, pada dasarnya selalu menyerukan pada perdamaian. Yang kedelapan, mempunyai ideologi Pancasila. Setelah melalui perjuangan yang panjang dan berliku, saat ini Indonesia mempunyai keyakinan besar terhadap ideologi, yaitu Pancasila. Hal ini yang membedakan Indonesia daripada negara lain, yaitu ideologi Pancasila berdasar pada sila-sila yang bermaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara lengkap dan menyeluruh. Yang kesembilan, memiliki keindahan alam yang sangat mempesona. Selain kekayaan alam yang sangat banyak, Indonesia tidak ada yang menandingi karena di Indonesia lengkap memiliki segalanya. Dari keindahan lautan, dasar laut, gunung, danau, dan sebagainya. Bahkan salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Sebagai bangunan besar yang terbuat dari batu, bersusun yang luas dan megah berukiran atau relief dengan corak agama Buddha, tidak sebuah negara manapun yang memilikinya. Dan Pulau Komodo yang di dalamnya terdapat komodo, salah satu hewan purba yang masih ada di dunia. Yang terakhir, hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis. Di Indonesia mempunyai sistem desentralisasi di mana terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat daerah, di mana tiap daerah di Indonesia mempunyai hak untuk mengatur daerahnya sendiri. Dengan sistem desentralisasi, undang-undang mengatur tugas dan wewenang pusat daerah. Yang terpenting, kelebihan dari sistem yang dijalani Indonesia adalah tiap daerah dapat mengembangkan diri sesuai kemampuannya masing-masing dengan tetap berorientasi pada pusat, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata. Berikut
adalah contoh soal dari karakteristik negara kesatuan. Sebelum saya akhiri, saya punya satu pantun. Pergi sekolah naik sepeda, bannya bocor kena duri. Apapun keberagamannya, tetap bersatu dalam NKRI. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.